Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Balkis dari kelas 12 TKJ 2 absen 1. Di sini saya akan melakukan praktikum VPN dengan topologi sebagai berikut. Di sini ada internet dengan cloud PT. Di sini mikrotik. Di sini saya menggunakan router. Mikrotik sebagai router dan ini juga ada dua router. Dengan saya menggunakan mikrotik pada virtual. Dan di sini ada dua buah klien. Saya menggunakan Windows XP. Dan ini merupakan server saya. Nanti saya mengaturnya Winbox di asli. Di sini IP tunnelnya saya memberikan IP 10.0.0.1. Dan ini IP tunnel yang kedua 10.0.0.2. Ini tipe ya. Ini 2. Kemudian di sini membutuhkan dua buah router. Masuk pada VirtualBox sesuai topologi. Dua buah router dan dua buah klien, dua buah mikrotik dan dua buah XP. Di sini sudah ada dua mikrotik dan dua XP. Oke. Dengan pengaturan jaringan. Untuk mikrotik, pengaturan jaringannya ada 3 adapter. Adapter 1 bright tersambung dengan internet. Sebelum melakukan praktikum, pastikan laptop sudah tersambung dengan internet. Sudah tersambung. Adapter 2 internal network dengan nama mikrotik. Adapter 3 internal network dengan jaringan A. Ini mikrotik A atau mikrotik yang pertama. Kemudian di sini ada mikrotik yang kedua dengan pengaturan jaringan hampir sama, yaitu 3 adapter. Adapter 1 bright, adapter 2 internal network dengan nama mikrotik, adapter 3-nya internal network dengan nama jaringan B, yaitu mikrotik B. Kemudian 2 buah XP dengan pengaturan jaringan. Hanya membutuhkan 1 adapter internal network, nama jaringannya jaringan A. Kemudian yang B sama dengan mengubah hanya namanya jaringan B. Kemudian kita buka dua mikrotiknya. Login sebagai admin. Jika sudah dua-duanya login sebagai admin, kita buka Winbox. Login dua buah Winbox ya ini. Dua, yang satu mikrotik A dan yang satu mikrotik B. Oke, kemudian ini mikrotik yang A. Kita masuk ke klien, DHCP klien, tambahkan Ether 1, apply, kemudian OK. Untuk itu kita cek IP-nya dengan di status, yaitu 0.109, sama seperti di topologi. IP DHCP-nya mikrotik A 0.109. Kemudian kita ke mikrotik B. Kita ke DHCP client. Sama, tambahkan juga untuk Ether 1. Kita apply, OK. Tunggu statusnya sampai bound. Kemudian untuk melihat IP-nya di status, mendapatkan IP 0.110. Kemudian sama seperti di topologi, IP DHCP mikrotik B 110. Lanjut kita buka Winbox mikrotik A. Mikrotik A. Kemudian kita ke address. Di sini tambahkan, klik tanda plus. Saya sudah menambahkan untuk Ether 2-nya. Sama seperti di topologi. Mikrotik A 101.1/24. 101.1/24 Ether 2.
apply, kemudian OK. Dan di adapter 3-nya 10.1/24. Di sini saya sudah menambahkan 10.1/24 untuk Ether 3. Apply OK. Masuk pada mikrotik yang kedua. IP, address. Tambahkan pada topologi ya, sama seperti topologi. Untuk Ether 2-nya 101.2, Ether 3-nya 50.1. Ini Ether 2, 101.2/24, Ether 2, apply kemudian OK. Dan tambahkan lagi untuk Ether 3, 50.1, apply kemudian OK. Kemudian kita masuk pada mikrotik yang pertama. Kita ke PPP, kemudian kita ke interface, masuk pada PPT server. Di sini centang pada enable, apply kemudian OK. Kita masuk pada secret. Di sini tambahkan, saya sudah menambahkan ya, 1 dengan nama PPTP1, passwordnya 1-8. Diingat-ingat nama dan passwordnya. Kemudian service-nya kalian gunakan PPTP. Profilnya default encryption. Kemudian lokal address-nya sama seperti pada topologi, yaitu 10.0.0.1 dan 10.0.0.2. Ini tipe, sebenarnya ini titik 2. Lokal address-nya 0.1 dan remote address-nya 0.2. Apply, kemudian OK. Selanjutnya kita masuk ke mikrotik B. Kita ke PPP. Kemudian di sini tambahkan PPTP client. Di sini saya sudah menambahkan 1. Masuk pada bagian dial out. Connect to-nya kalian isikan IP DHCP dari mikrotik yang pertama, Ether 1, seperti pada topologi, yaitu 109, mikrotik A. Sudah saya tambahkan, nama usernya sama dengan nama yang telah kita buat tadi, PPTP1, dan passwordnya samakan, profilnya juga default encryption, kemudian jika sudah apply, kemudian OK. Jika sudah muncul tanda R, maka sudah run atau running, maka sudah berjalan. Kemudian kita akan mengecek di aktif di mikrotik yang A. Mikrotik A. Kita ke active connection. Di sini sudah L, sudah berjalan. Kemudian kita cek juga address-nya. Sudah bertambah ini. Merupakan IP tunnelnya yang telah kita atur tadi, PPTP1. Kita masuk ke mikrotik B. Kita cek juga pada address. Sudah masuk juga. Kemudian kita akan melakukan routing statis. Kita masuk pada mikrotik yang pertama. Kita masuk pada mikrotik yang pertama untuk routing statis. Di sini masuk pada IP, kemudian routers. Klik plus, di sini saya sudah menambahkan 1. Di sini saya sudah menambahkan 1 ya. Ini. Di sini kalian tuliskan IP dari yang akan kita routing, yaitu ini. Kan kita mengatur IP, kita mengaturnya routingannya di mikrotik yang pertama. Jadi yang akan kita routing adalah jaringan ini, klien yang kedua, yaitu 50.0. Ini 50.0 ya jaringannya. Karena akan kita routing menjadi 50.0/24. Gateway-nya PPTP1. Kemudian apply. Jika sudah reachable seperti ini, maka OK. Sudah berhasil tertambah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada mikrotik B. Kita melakukan sama. Routing statis, kita ke IP routers, dan klik tanda plus.
Di sini saya sudah menambahkan 1 ya. Di sini saya tambahkan 192 merupakan IP jaringan ini. Karena kita mengaturnya pada mikrotik B, maka routingnya kita akan melakukan routing jaringan ini 10.1/24 karena kita akan routing menjadi 10.0/24. Gateway-nya PPT out 1, kemudian apply. Jika sudah reachable seperti ini, maka sudah berhasil. Oke. Kemudian jika sudah routing dua-dua mikrotik itu tadi, kita cek antar jaringan apakah sudah terhubung. Kita coba ping. Ini merupakan mikrotik B. Kita ping IP yang kedua 168 titik 100 mikrotik B 101 sudah TTL. Untuk ether 3-nya kita coba cek. Ping 10.1 jika sudah TTL. Kemudian kita akan cek juga antar koneksi pada mikrotik yang pertama dengan mikrotik yang kedua. Ping IP mikrotik B 192.168.11.2. Jika sudah, kita coba lagi IP ether 3 50.1 TTL. Kemudian kita lanjut, kita akan masuk pada mikrotik yang pertama ya ini. Kita ke IP pool. Di sini klik tanda plus. Di sini saya sudah menambahkan, kita akan membuat jaringan untuk VPN-nya dengan nama pool VPN. Kemudian addressnya tambahkan 10.0.0.3 sampai 10.0.0.50. Kemudian apply OK. Jika sudah, kita lanjut ke PWP profile. Ini saya sudah menambahkan 1, kalian klik tanda plus, saya sudah menambahkan 1. Kita masuk ke general. Di sini tambahkan namanya profil VPN. Local address-nya yaitu 10.0.1 karena kita di mikrotik yang pertama. Remote address-nya yaitu pool VPN yang telah kita buat tadi. Kemudian kita ke protokolnya. Bagian ininya kita yes. Kemudian bagian limit karena kita tidak membatasi, karena kita tidak membatasi, jadi kita pilih no. Sudah, kemudian kita apply. Oke. Lanjut, kita masuk pada secret. Sini klik tanda plus karena saya sudah menambahkan. Tambahkan jaringan dengan nama pptp2. Passwordnya saya 1-8, 123-8. Servisnya tetap pptp. Untuk profilnya kita buat, kita pilih yang telah kita buat tadi, yaitu profil VPN. Jika sudah apply, kemudian oke. Selanjutnya kita buka dua klien tadi, XP kedua-duanya ini. Kita buka. Yang satunya juga kita buka. Jika telah terbuka, kita masuk ke klien yang pertama ya. Praktek A, saya sudah menamai. Kita ke control panel, kita konfigurasi IP. Kita konfigurasi IP, properties. Dengan IP address sesuai dengan topologi 10.2
karena ini di klien yang pertama 10.2 dan default gateway-nya yaitu kita menggunakan yang Ether 3 10.1 di mikrotik A. Iya, kita coba cek lagi di mikrotik yang pertama. Benar ya, di Ether 3 10.1. Kemudian DNS-nya juga sama, 10.1. Oke. Kita ke klien yang B, sama, kita ke pengaturan IP. Kita klik kanan. Vertis. Nah, di sini sesuai dengan topologi, masukkan 50.2 dan untuk default gateway-nya di mikrotik yang B, Ether 3 50.1. Ini seperti ini. DNS-nya juga sama 50.1 dan oke. Oke, agar kedua klien bisa mendapatkan akses internet atau ping Google-nya TTL, kita masuk pada mikrotik. Mikrotik yang pertama dulu. Kita masuk pada firewall. Kita NAT, tambahkan plus. Di sini saya sudah menambahkan 1. Advance, kita ke general. C-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya Ether 1. P-nya masquerade. Apply, oke. Jangan lupa pada DNS juga. Di sini centang pada allow remote request. Apply, kemudian oke. Pada mikrotik yang B juga sama, kita ke firewall, NAT, tambahkan C-nya SRC NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade, apply, oke. Kemudian kita masuk pada DNS juga, centang pada allow remote request, apply, oke. Selanjutnya kita coba pada klien ping Google. Ini klien yang B, yang kedua. pinggoogle.com. Sudah bisa TTL ya. Dan untuk yang kedua, klien yang pertama kita coba juga pinggoogle. pinggoogle.com. TTL juga. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan VPN yang telah kita buat tadi, masuk pada klien yang A. Di sini saya coba ping Google lagi ya, karena jaringan saya agak-agak lemah, jadi TTL RTO tapi bisa TTL. Oke, langsung saja pada control panel, kemudian kita ke create a new connection, kemudian kita next. Kita pilih yang workplace, ini di yang A ya. Kita pilih yang virtual private network connection VPN. Kemudian next. Di sini kasihkan nama terserah. Di sini saya pilih VPN 1 karena di VPN 1 kita aja karena di klien yang pertama. Kemudian next. Masukkan IP Ether 1 mikrotik A, yaitu 192.168.0.109 Ether 1 dari mikrotik A ya. Kemudian kita next, finish. Sini langsung muncul connect-nya. Masukkan username yang telah kita buat tadi, yaitu pptp2
bukan WPTP1 ya, yang kita buat pada profil VPN tadi dengan passwordnya 1-8, sesuaikan yang telah kita buat tadi. Kita connect. Jika sudah connected seperti ini, kemudian di sini juga sudah muncul connected ya, di VPN 1. Connected. Kemudian kita cek pada CMD ipconfig, perintah ipconfig, dan enter. Di sini sudah muncul ya, ini PPP adapter di VPN 1 10.0.0.50. Kemudian kita masuk ke klien B. Ini kita tambahkan baru. Sama caranya, kita next. Kita ke workplace. Kemudian kita yang VPN. Next. Beri namanya di VPN 2. Kemudian kita next. Di sini masukkan IP-nya sama. DHCP mikrotik yang pertama 0.19109. Dan kita next. Kita finish. Di sini masukkan username-nya pptp2 sama ya. Dan passwordnya bukan pptp1 yang kita buat profil VPN tadi. Dan kita connect. Ini juga sudah connected ya. Kita cek di CMD ipconfig. Di sini sudah muncul PPP adapter di VPN 2 10.0.049. Kemudian kita cek konektivitasnya antara dua klien ini biar lebih akurat. Dua-duanya juga sudah muncul IP VPN-nya. Kita cek ya. Kita ke klien B. Kita ping 192.168.50.1 IP klien yang pertama, klien A. Kita TTL. Kita juga ping IP VPN dari klien yang pertama, yaitu 10.0.0.50 TTL. Kita ke klien yang kedua. Yang pertama, kita coba ping IP klien yang kedua 10.1. Nah, ini IP mikrotik ya. Kita ping klien yang kedua, IP-nya biar berapa? Bentar, saya lupa. 50.2. Kita cek di XP yang pertama 50.2. Sudah TTL. Kemudian kita ping IP VPN klien kedua 0.0.49. Terus juga sudah TTL. Di sini tadi saya salah mengucapkan. Kita coba ping IP dari klien yang pertama 168.10.2. Jika sudah TTL, maka praktikum VPN kita telah berhasil atau telah selesai. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.